welcome back in my channel, The Club Dania English Club with me, Dania Agatha. Hai, ketemu lagi di channel saya dan The Club Dania English Club dan tentunya masih bersama saya, Dania Agatha. Kali ini saya akan membahas mengenai tenses present perfect progressive. Nah, kalau pernah dengar present perfect continuous, actually this is the same ya. Present perfect progressive, progress means masih berlangsung. And then it's also the same with continuous, present perfect continuous. So, what is that? Seperti biasa, sebelum saya mulai pembelajaran, jangan lupa untuk klik subscribe. Lalu jangan lupa juga untuk like videonya dan share videonya juga. Oke? Oke. Now, what is a present perfect progressive and when we use the present perfect progressive tense? Yeah, this tense is used to indicate the duration of an activity that began in the past and continues to the present. Nah, tenses ini sebenarnya teman-teman digunakan untuk mengindikasi ya berapa lama ya atau durasi dari sebuah activity yang terjadi di masa lampau dan masih sedang berlangsung. Nah, jelas ya, present perfect progressive, present perfect sudah berlangsung dan masih sedang berlangsung. It's almost the same with past continuous, tetapi present perfect progressive lebih emphasize atau menekankan kepada durasi panjangnya, ya. Oke. And this tense can be used with for, since, all morning, all day, adverb of time-nya. Jadi keterangan waktunya bisa menggunakan for, since, dan lain sebagainya. Kalimat ini, tenses ini, kalau dibuat dalam sebuah pola kalimat, itu akan menjadi 3 bentuk, ya. Saya akan sebutkan bentuk positifnya, atau bentuk positif atau afirmatif, dan bentuk negatif, lalu bentuk interrogatifnya. Pola kalimat dari present perfect progressive atau present perfect continuous is subject plus have atau has plus been plus verb ing plus object. Oke, subject plus have atau has plus been plus verb ing. Oke. Nah, subjek sendiri sudah tahu I, you, they, we, he, she, it. Ketika kita menggunakan subjek I, you, they, we, maka kata bantunya yang dipakai adalah have. Ketika subjeknya he, she, dan it, kata bantu yang dipakai adalah has. So, verb ing otomatis kata kerja yang diakhiri dengan kata ing. Contoh playing, studying, reading, and so on. Oke? So, kalau dalam contoh kalimat, for example, I have been waiting for you, ya, I have been waiting for you since this morning. I have been waiting for you since this morning. Saya sudah menunggu kamu sejak tadi pagi. Sudah dan masih menunggu kamu sejak tadi pagi. Okay? So, I have been waiting for you since this morning. Okay? She has been studying for 3 hours. She has been studying for 3 hours. Dia sudah belajar dan masih sedang belajar selama 3 jam. So, pola kalimatnya adalah subject have has plus verb been plus verb ing plus object. Ya. Lalu bagaimana dengan kalimat negatifnya? Pola kalimat negatifnya sama, cuman kita tambahkan not setelah kata sebelum kata been. Okay, so it means subject plus have or has plus not plus been plus verb ing plus object. Ya, subject plus have has plus not plus been plus verb ing plus object. Jadi I haven't been waiting for you since this morning. I haven't been waiting for you since this morning. Saya sudah tidak menunggu kamu sejak pagi. I haven't been waiting for you since this morning. Saya sudah tidak menunggu kamu sejak pagi tadi. Okay? Atau she hasn't been studying for 3 hours. She hasn't been studying for 3 hours. Dia sedang tidak belajar
selama 3 jam ya. Dia sedang tidak belajar selama 3 jam. Oke. So what about the interrogative format? Bagaimana dengan pola kalimat yang bersifat pertanyaan atau interrogatif ya? Kata bantu have, has itu ada di depan. Jadi formatnya adalah have, has, subject plus been plus verb ing plus object. Have, has plus subject plus been plus verb ing. Saya ulangi. Have, has plus subject plus been plus verb ing plus object. Jadi kalau dalam bentuk kalimat pertanyaan menjadi have you been waiting for me since this morning? Have you been waiting for me since this morning? Ya. Apakah kamu sedang menunggu saya dari sejak pagi tadi? Ya. Atau has she been studying for 3 hours? Has she been studying for 3 hours? Apakah dia sudah belajar selama 3 jam? Nah, itu tadi bentuk dari kalimat pertanyaan atau interrogative form. So, kalimat present perfect progressive ini digunakan untuk menyampaikan kejadian yang sudah berlangsung dan masih sedang berlangsung. Present perfect ini ya adalah present tenses ya. Present perfect progressive ini adalah tenses yang digunakan untuk menyampaikan suatu kejadian ya yang sudah pernah terjadi dan masih berlangsung ya, sudah pernah terjadi dan masih berlangsung, oke? Dan lebih emphasize atau menekankan kepada lama atau durasi dari aktivitas tersebut ya. Itu tadi mengenai present perfect progressive. Oke, sekarang kita coba masuk ke exercise coba ya. Kalau misalnya kata atau subjeknya adalah it dengan kata it snow all day menjadi yes, it has been snowing all day. It has been snowing all day. Good. Kalau misalnya I write the letter 3 times menjadi yes, I have been writing the letter 3 times. Oke. Kalau kalimatnya adalah the telephone ring for almost a minute menjadi yes, the telephone has been ringing for almost a minute. Ya, itu tadi ya. Jadi kalimat tersebut adalah bentuk present perfect progressive. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan jangan lupa jika ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentar atau ingin juga membahas tentang materi lain silakan di kolom komentar. Oke? Saya Dania Agatha, sampai bertemu di materi pembelajaran yang lainnya. Bye.